Sekarang kita akan membahas tentang masalah harta, yaitu adalah tema yang dipilih adalah harta yang akan menolong kita di akhirat. Sebelum kita membahas ini, saya ingin menyampaikan tentang sebuah kisah yang disampaikan di dalam kitab Sahih Bukhari dan disampaikan pula oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah diterangkan bahwasanya salah satu sahabat Nabi yang bernama Abbas bin Abdul Muthalib pernah berjumpa dengan Abu Lahab yang sudah mati. Tentunya kita faham siapa itu Abu Lahab. Abu Lahab adalah orang yang dibenci dan dimurkai oleh Allah. Orang yang pernah mengatakan kepada Rasulullah pertama kali, menunjukkan permusuhan kepada Nabi ketika Nabi mendakwahkan Islam dan membebaskan manusia dari kesyirikan. Ketika dikumpulkan setiap manusia dari penduduk Mekah di satu bukit, lalu Rasulullah menerangkan supaya mereka meninggalkan ibadah kesyirikan yang dilakukan oleh mereka. Tampillah pamannya Rasulullah yang bernama Abu Lahab dan marah. Lalu berkata, "Tabban laka ya Muhammad alihada jama'tana." Wahai Muhammad, celaka sekali engkau Muhammad. Apakah hanya karena ini engkau mengumpulkan kami? Pada saat itulah Allah menurunkan surat Al-Lahab, surat yang diturunkan sebelum Nabi melakukan hijrah dan diturunkan ketika Nabi masih di Mekah. Tabbat yada Abi Lahabi wa tab, yaitu menunjukkan bagaimana Abu Lahab ditentukan, bagaimana Abu Lahab dinobatkan sebagai penduduk neraka, dan Allah mencelakakan tangannya yang dikibas-kibaskan ketika dia meremehkan lalu membuli Rasulullah SAW. Dan itu suratnya kita baca terus sampai hari kiamat. Setiap kita membaca surat Al-Lahab, maka akan bertambah adab dan bertambah siksa bagi Abu Lahab. Nah, itulah yang kita dapatkan dari Abu Lahab. Tapi ternyata dari kisahnya Abu Lahab itu sedikit sekali yang tahu. Ada sebuah riwayat yang disampaikan di dalam Sahih Bukhari, bagaimana ada sahabat Rasulullah yang bernama Abbas bin Abdul Muthalib berjumpa dengan Rasulullah, berjumpa dengan Abu Lahab ketika Abu Lahab telah mati dia. Maka di dalam mimpinya Abu Lahab menjelaskan bahwasanya dirinya disiksa terus-menerus. Tetapi setiap hari Senin disiksanya itu diringankan. Karena dulunya pada waktu di dunia dia pernah memerdekakan hamba sahaya disebabkan karena gembira yang dia dapatkan atas kelahiran seorang keponakan yang bernama Muhammad. Di sini kita mendapati ternyata kalau kita menjumpai ternyata Abu Lahab itu setiap hari Senin diringankan adabnya, diringankan siksanya. Disebabkan karena dia pernah mensedekahkan hartanya untuk membebaskan budak dengan alasan kegembiraan ketika lahir keponakannya yang bernama Muhammad. Disinilah yang kita akhirnya fahami bahwasanya Masya Allah ya, sekelas Abu Lahab saja yang telah betul-betul menobatkan dirinya sebagai penduduk neraka, ternyata dalam track record hidupnya dia pernah bersedekah ketika membebaskan budak, maka kemudian Allah jadikan itu menjadi salah satu sebab diringankan siksanya Abu Lahab di dalam neraka. Walaupun dengan itu tidak bisa untuk menyelamatkan Abu Lahab dari api neraka karena kesyirikan yang dia miliki sampai dia mati. Tapi ternyata uang yang dikeluarkan oleh Abu Lahab ketika membebaskan budak walaupun dia syirik pada saat itu, maka menjadi sebab Allah meringankan siksanya walaupun tetap di neraka dan tetap mendapatkan siksa yang pedih. Tapi siksanya lebih ringan daripada hari-hari yang lainnya dibandingkan pada hari Senin karena jasanya ketika pernah membebaskan budak. Apa yang ingin saya ambil di sini? Kalaulah seorang Abu Lahab yang melakukan kesyirikan, kalaulah seorang Abu Lahab yang dia merupakan gembong di antara musuhnya Rasulullah SAW dan tidak pernah berhenti bagaimana dia menyakiti Rasulullah SAW. Bahkan dia pernah mengusir putrinya Rasulullah SAW, yaitu adalah Ruqayyah. Lalu kemudian menyakiti keluarga Rasulullah SAW. Tapi ketika dia pernah mengeluarkan harta untuk membebaskan budak, pada waktu dia dalam waktu dia syirik, lalu kemudian Allah abadikan itu, maka ini menjadi sebuah perenungan yang panjang. Kalaulah orang yang menjadi musuhnya Islam, kalaulah orang yang menjadi gembong dan musuhnya Islam, ternyata ketika dia pernah bersedekah membebaskan budak, ternyata itu menjadi sebab dia diringankan adabnya di neraka pada hari Senin dibandingkan hari yang lainnya. Sekarang mari kita membayangkan, kalau diri kita bukan musuh Islam, kalau diri kita tidak sejahat Abu Lahab, kalau diri kita tidak sebengis Abu Lahab, dan kita tidak menyakiti Rasulullah, lalu kita mempergunakan harta itu di jalan Allah untuk berbagai macam perkara-perkara yang Allah ridhai dan Allah cintai,
maka sebesar apa kebaikan yang kita akan dapatkan kelak. Sekelas Abu Lahab saja kebaikannya ketika membebaskan budak, maka pada hari itu Allah ringankan dia siksanya, walaupun tetap mendapatkan siksa, tapi siksa pada hari Senin tidak pernah sama dengan hari-hari yang lainnya. Itu menunjukkan kepada kita bahwasanya masalah harta itu adalah masalah yang penting. Karena kebaikan dan keburukan kita pada kehidupan kelak kita di akhirat, salah satunya tergantung bagaimana pengelolaan kita kepada harta. Karena sesungguhnya ketika harta itu Allah berikan dalam kehidupan kita, ketika kita tahu bagaimana memanagenya dan bagaimana mengaturnya, maka sesungguhnya harta itu akan menjadi hal yang besar di hadapan Allah dan akan menjadi safety dalam kehidupan kita di akhirat. Penyelamat kita dalam kehidupan di akhirat itu adalah termasuk salah satunya adalah masalah harta yang dimanage dengan cara yang berat dan dengan cara yang benar, dan ketika harta itu diperlakukan dengan cara yang Allah ridhoi. Bukankah sahabat Utsman dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah karena hartanya? Bukankah sahabat Abdurrahman bin Auf itu juga kemudian dicintai karena hartanya? Bukan karena hartanya semata, tetapi bagaimana dia ketika menggunakan harta itu pada cara dan metode yang diridhai oleh Allah. Dan itulah yang menjadikan mereka berdua termasuk di antara 10 sahabat yang dijamin surga karena piawainya mereka dan bagaimana piawainya mereka ketika mereka mengelola harta mereka. Nah, inilah yang menjadikan kita akhirnya paham bagaimana kita mengambil ilmu tentang harta. Saya harus tahu bagaimana mengambil ilmu tentang harta, bagaimana ibu-ibu juga harus mengerti dan bapak-bapak juga harus tahu bagaimana untuk mengelola harta, karena ini penting. Kalaulah pakar ekonomi makro dan mikro dalam konsep liberalisme, apalagi sekulerisme, selalu ngajarin kita bagaimana mengelola harta, bagaimana menginvestasikan harta kita, supaya kemudian kita bebas finansial nanti ketika umur 40, ketika 50, supaya kita tidak perlu kerja keras, dan teori-teori yang banyak yang sering mereka sampaikan di dalam tokoh-tokoh liberalisme dan sekulerisme, maka kita pun harus paham bagaimana seni mengelola harta kita. Karena sesungguhnya harta itu bukan hanya dampaknya pada kehidupan di dunia semata, bukan yang kita pikirkan di masa tua dengan bebas finansial. Yang kita pikirkan lebih jauh daripada orang sekulerisme, yang kita pikirkan lebih jauh daripada orang liberalisme, yaitu adalah bagaimana harta itu bisa menyelamatkan kita pada kehidupan kampung akhirat kita. Karena termasuk yang bisa menyelamatkan kita bukan hanya sholat. Yang termasuk bisa menyelamatkan kita itu bukan hanya rukuk kita. Yang termasuk bisa menyelamatkan kita itu bukan hanya puasa kita, tetapi harta pun bisa menyelamatkan kita. Tergantung bagaimana seni pada hati kita ketika kita mendapatkan harta itu, lalu kita kelola harta itu pada sesuatu yang Allah ridhai dan Allah cintai. Makanya saya ajak kembali untuk memikirkan, merenungkan. Kalaulah Abu Lahab, seorang musuh yang Allah benci, yang Allah turunkan yaitu adalah surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab. Surat ini apabila dibaca setiap kaum muslimin, maka akan bertambah siksa kepada Abu Lahab sampai hari kiamat. Belum nanti hari kiamat, kalaulah hartanya Abu Lahab pernah dipakai untuk membebaskan satu budak, ketika dia menyambut keponakannya, ternyata menjadi sebab Allah meringankan siksa untuk Abu Lahab di neraka. Apalagi ketika kita menjadi orang yang beriman dan tahu bagaimana mengelola harta kita dan bagaimana memanage harta kita supaya benar. Karena ini yang kita kemudian harus kita waspadai. Ketika kita tidak punya ilmu, ketika kita tidak memiliki sebuah nasihat yang benar, bagaimana kita menjaga harta kita dari apa yang Allah alirkan, dari apa yang Allah berikan kepada kita. Ketika Allah sudah memberikan mata air yang terus mengalir untuk harta kita, lalu kita tidak tahu bagaimana caranya mengelola harta. Berapa banyak kerusakan terjadi disebabkan karena masalah harta. Bukankah Qarun diceritakan di dalam Al-Quran, bercerita tentang masalah harta, ketika harta itu menjadi salah satu perkara yang menjerumuskan Qarun dalam perkara yang Allah benci. Dan cukuplah sejarah itu menjadi sebuah tatanan, sekaligus pula menjadi tuntunan, bahwasanya harta itu berada sebagaimana telur di antara ujung tanduk, dan itu akan jatuh sesuai dengan bagaimana kita memperlakukan harta itu. Siapapun yang memperlakukan harta dengan cara yang benar, tidak ada ujung dari nasibnya pada kehidupan di akhirat kecuali adalah kebaikan. Dan tidak ada orang yang mereka memperlakukan harta dengan cara yang buruk di hadapan Allah kecuali tidak ada nasib baginya, kecuali adalah kerusakan dan kebinasaan. Karena termasuk yang perkara yang paling banyak memasukkan kita ke neraka itu bukan hanya ucapan, bukan hanya kemaluan.
Para ulama mengatakan salah satu di antara perkara yang paling banyak menyebabkan seseorang itu dijerumuskan dan dijebloskan ke neraka itu adalah masalah harta. Makanya di dalam surat Al-Ahqaf, Allah kemudian menyampaikan kepada orang-orang di dalam neraka, ketika orang-orang di dalam neraka itu rata-rata dulu membanggakan dunia mereka, dulu membanggakan harta mereka. Wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nari adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Ya, maka kemudian orang-orang yang mereka itu orang-orang kafir yang di dalam neraka, ketika mereka itu berada di dalam neraka itu, Allah menyampaikan wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nari adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Hilang kan dunia yang dulu kalian banggakan, yang kalian bersenang-senang itu hilang. Sekarang mana harta yang kalian sombongkan yang sampai menjadikan kalian itu menolak setiap kebenaran yang aku turunkan kepada kalian. Dan itu menunjukkan kepada kita, Masya Allah, kedudukan harta itu masalah besar. Dan inilah yang menjadikan kita harus paham. Kalaulah di dalam universitas ada namanya fakultas ekonomi. Ekonomi pun dibagi lagi. Ada ekonomi makro dan ekonomi mikro. Hanya membahas ekonomi yang berkaitan tentang harta. Bagaimana kita supaya bebas finansial pada kehidupan usia tua kita. Salah satu tujuannya mempelajari ekonomi tersebut. Lalu bagaimana kita tidak mempelajari tentang ekonomi, harta yang akan membebaskan kita dalam kehidupan di akhirat. Ekonomi itu harta. Sebelum orang-orang liberalisme, sebelum orang-orang sekulerisme membahas tentang teori konsep ekonomi, makro dan mikro, sesungguhnya Islam sudah selesai membahas masalah harta yang harus kita pahami. Harus kita kemudian mengerti, supaya ini tidak menjadi bumerang pada kehidupan kelak kita di akhirat. Nah, inilah pentingnya. Bagi seorang ustadz, bagi seorang guru, bagi seorang murid, bagi seorang santri, bagi seorang pekerja profesional, manapun, maka dia harus mengetahui bagaimana konsep yang disampaikan untuk mempelajari tentang masalah harta. Baik itu mikro ataupun makro, baik itu untuk kehidupan dunia ataupun kehidupan di akhirat. Karena sekali lagi kita harus paham, yang menyelamatkan kita di akhirat bukan hanya puasa, bukan hanya sholat. Yang menyelamatkan kita di akhirat bukan hanya ilmu, tapi salah satu yang menyelamatkan kita dalam kehidupan di akhirat adalah bagaimana kita mendapatkan titipan harta dan bagaimana mengelola harta itu pada sesuatu yang Allah ridhai dan Allah cintai. Yang salah bukan hartanya, yang salah bukan pada kekayaannya, yang salah bukan kemiskinannya. Yang salah adalah cara kita mengelola apa yang Allah berikan kepada kita, karena sesungguhnya fungsinya harta ketika dititipkan dalam kehidupan kita adalah menjadi ujian kita bersama di hadapan Allah.